Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi. Bikin geram, insiden mengejutkan yang terjadi di Piala Presiden 2025 yang bikin Ketua Umum PSSI Erick Thohir naik pitam. Insiden ini bukan hanya tentang sebuah pelanggaran, tapi tentang masa depan sepak bola Indonesia, tentang seorang pemain muda yang sedang bersinar yakni Ole Romeni, dan tentang sportivitas yang harus ditegakkan di atas segalanya. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kabar mengejutkan, Indra Safri kembali menjabat sebagai PLT Direktur Teknik PSSI. Dan reaksi dari pendukung timnas, tajam, ketus, bahkan banyak yang menyindir keras. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan ini? Apakah PSSI mulai masuk lagi ke zona nyaman, ataukah ini bagian dari strategi besar yang belum kita pahami? Yuk kita bahas secara lengkap di video ini. Bikin heboh. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dikabarkan terancam sanksi berat dari FIFA karena dugaan pelanggaran dalam proses naturalisasi pemain asing. Niatnya mau saingi timnas Indonesia yang lagi naik daun, malah bisa-bisa kena diskualifikasi dari seluruh ajang internasional. Loh, kok bisa? Siapa pemain yang dimaksud? Apa pelanggarannya? Dan seberapa besar ancaman yang dihadapi Malaysia? Simak terus videonya sampai habis, karena kita akan kupas tuntas dengan cara yang ringan, mudah dimengerti, tapi tetap tajam dan akurat. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bikin geram, insiden mengejutkan yang terjadi di Piala Presiden 2025 yang bikin Ketua Umum PSSI Erick Thohir naik pitam. Insiden ini bukan hanya tentang sebuah pelanggaran, tapi tentang masa depan sepak bola Indonesia, tentang seorang pemain muda yang sedang bersinar yakni Ole Romeni, dan tentang sportivitas yang harus ditegakkan di atas segalanya. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Pada laga lanjutan grup A Piala Presiden 2025, Arema FC menghadapi tim tamu istimewa, Oxford United dari Inggris. Tapi ini bukan laga biasa. Di dalam skuad Oxford, ada satu pemain yang mencuri perhatian seluruh mata pencinta sepak bola Indonesia. Dia adalah Ole Romeni, penyerang tajam timnas Indonesia yang kini bermain di Inggris. Baru memasuki menit ke-9 pertandingan, Ole berhasil mencetak gol indah yang bikin penonton bergemuruh. Tapi, kebahagiaan itu nggak berlangsung lama. Hanya 4 menit setelah gol tersebut, sebuah momen yang bikin semua orang terdiam terjadi. Pemain Arema FC Paulinho melakukan tackle keras yang bukan hanya sekadar pelanggaran, tapi sebuah aksi yang membahayakan karier pemain. Paulinho terlihat menginjak kaki Ole Romeni, dan dampaknya, Ole langsung tergeletak kesakitan dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ia pun harus ditarik keluar di menit ke-13 dan digantikan oleh Louis Sibley. Yang lebih bikin geram, pelanggaran ini tidak berbuah kartu merah langsung. Padahal, jika melihat ulang rekaman, itu jelas-jelas pelanggaran berbahaya. Tanggapan keras datang langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Beliau menyampaikan dengan nada yang tegas, pelanggaran tersebut sangat tidak pantas, dan semestinya langsung berbuah kartu merah, mengingat risiko besar bagi pemain seperti Ole, yang sedang membangun kepercayaan pelatih, kesiapan fisik dan mental, menjelang musim depan kompetisi resmi Oxford di Inggris. Bukan hanya soal pertandingan, ini tentang masa depan pemain nasional kita. Ole Romeni adalah aset emas, striker yang sedang membangun reputasi di luar negeri, dan kita semua tahu, tidak mudah bagi pemain Indonesia menembus Liga Eropa. Erick Thohir juga menegaskan bahwa aturan tetap aturan, meskipun ini hanya pertandingan pramusim.
PSSI pun langsung turun tangan dan menjatuhkan hukuman larangan bermain selama 2 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah kepada Paulinho. Cedera yang dialami Ole merupakan konsekuensi dari kerja keras dan determinasi yang ia tunjukkan dalam membangun kepercayaan pelatih dan rekan-rekannya. Lanjut Erik. Di media sosial, kejadian ini langsung viral. Banyak yang mengecam keras tindakan Paulinho, sementara sebagian lainnya menilai insiden itu hanya kecelakaan di tengah pertandingan. Tapi faktanya, Ole harus rehabilitasi dan absen dalam beberapa laga uji coba Oxford, yang sangat penting untuk kariernya dan bahkan bisa jadi absen di lanjutan round 4 kualifikasi Piala Dunia. Mari kita lihat dari sisi teknis. Pelanggaran Paulinho dilakukan dalam posisi bola sudah tidak terkendali. Tackle dilakukan dari arah yang tidak terlihat oleh Ole. Kontak terjadi di bagian pergelangan kaki. Titik paling rentan cedera bagi pemain penyerang. Apakah ini hanya kesalahan atau memang tindakan yang tidak sportif? Nah, Sobat Garuda, disinilah kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia perlu membuka mata. Apakah kita mau melindungi pemain-pemain terbaik kita atau membiarkan aksi-aksi keras tak bertanggung jawab merusak masa depan sepak bola negeri ini? Bayangkan jika kejadian ini terjadi pada pemain favorit kamu di klub luar negeri. Apa kita akan diam saja? Menurut kalian, apakah hukuman denda 500 juta dan larangan bermain cukup untuk pelanggaran Paulinho? Serta apakah wasit dalam laga ini layak disangsi juga karena tidak mengeluarkan kartu merah? Sobat Garuda, Ole Romeni adalah bukti bahwa mimpi anak bangsa bisa menembus Eropa. Tapi perjuangan seperti itu hanya akan berhasil jika kita semua mendukung, melindungi, dan menghargai para pemain yang berjuang keras. Mari kita jadikan insiden ini sebagai pelajaran penting, bahwa dalam sepak bola, semangat bertanding harus seimbang dengan sportivitas. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus update dengan berita sepak bola Indonesia dan internasional yang jujur, tajam, dan bermakna. Kabar mengejutkan, Indra Safri kembali menjabat sebagai PLT Direktur Teknik PSSI. Dan reaksi dari pendukung timnas, tajam, ketus, bahkan banyak yang menyindir keras. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan ini? Apakah PSSI mulai masuk lagi ke zona nyaman, ataukah ini bagian dari strategi besar yang belum kita pahami? Yuk kita bahas secara lengkap di video ini. Sebelum kita bahas reaksi publik, kita perlu tarik mundur dulu. Siapa sebenarnya Indra Safri, dan kenapa namanya selalu muncul dalam lingkaran sepak bola nasional? Indra Safri bukanlah nama baru. Ia sudah lama berkecimpung di dunia pembinaan usia muda, bahkan bisa dibilang sebagai pelatih spesialis timnas junior. Dari Evan Dimas, Ilham Udin, sampai Witan Sulaiman, banyak pemain top jebolan skuad asuhan Indra. Tahun 2020, ia ditunjuk menjadi Direktur Teknik PSSI, posisi penting yang mengurusi peta jalan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Tapi pada 2023, ia digeser ke posisi pelatih Timnas U20. Dan puncaknya terjadi di Piala Asia U20 2025. Timnas asuhannya gagal lolos dari fase grup. Kritik datang dari segala arah. Dan tak lama setelah itu, Erick Thohir langsung mencopot posisinya sebagai pelatih kepala. Sekarang, baru beberapa bulan berlalu, Indra Safri diumumkan kembali sebagai PLT Direktur Teknik PSSI. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Indra kepada awak media. "Saya sekarang PLT Direktur Teknik PSSI," katanya singkat. Nah, yang bikin publik gerah adalah, kenapa orang yang baru saja dicopot karena gagal, sekarang malah dipanggil lagi untuk posisi strategis? Memang, statusnya masih pelaksana tugas, bukan definitif. Tapi, banyak yang melihat ini sebagai langkah mundur. Kalau kamu buka media sosial hari ini, komentar supporter soal kabar ini sangat tajam dan satir. Ada yang bilang, pegawai tetap PSSI, akun @ryanbagas988.
Puncak komedi bulan ini, @Berlin Nugroho. Kayak nggak ada orang lain aja. Aramadan 1499. Komentar-komentar ini menyindir keras bahwa Indra seolah-olah selalu ada tempat di PSSI, apapun hasil kerjanya. Padahal sebelumnya, Erick Thohir sudah menjanjikan pembaruan, transformasi, bahkan menyebut akan menghadirkan sosok baru untuk jabatan Dirtek. Nah, ini bagian yang bikin makin bingung. Maret 2025 lalu, PSSI merekrut Jordi Cruyff, anak legenda Johan Cruyff, sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Sosok ini membawa ekspektasi tinggi. Orang berharap akan ada perubahan besar dalam filosofi permainan, sistem pembinaan, dan manajemen sepak bola kita. Tapi yang terjadi, Jordi baru datang, belum sempat bekerja penuh, malah Indra Safri ditunjuk kembali ke kursi teknis. Padahal sebelumnya Erick Thohir bilang, setelah ada Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia, kami segerakan kehadiran Direktur Teknik PSSI untuk memformulasikan program pembinaan yang kontinu. Tapi kenapa malah balik ke orang lama? Ini yang bikin publik bingung. Ini transformasi atau cuma rotasi? Sekarang pertanyaannya, apakah ini berarti tidak ada sumber daya manusia lain yang layak untuk jabatan Direktur Teknik? Atau apakah ini hanya penunjukan sementara untuk menjaga struktur organisasi tetap berjalan sambil menunggu keputusan definitif? Kalau memang sementara, kenapa nggak transparan menyebut target waktu dan kriteria calon Dirtek baru? Publik berhak tahu, karena posisi ini menyangkut masa depan Timnas. Bukan hanya senior, tapi juga U20, U17, dan sistem pembinaan dari akar rumput. Nah, Sobat Garuda, sekarang giliran kalian. Coba jawab beberapa pertanyaan ini di kolom komentar. Menurut kalian, apakah penunjukan Indra Syafri sebagai PLT Dirtek itu langkah bijak atau justru langkah mundur? Apakah ini sinyal bahwa PSSI mulai kembali ke zona nyaman? Dan seandainya kamu jadi Erick Thohir, siapa sosok ideal untuk jadi Direktur Teknik PSSI? Kita semua cinta Timnas Indonesia. Kita ingin sepak bola kita naik kelas, bersaing di Asia bahkan dunia. Tapi transformasi tidak akan terjadi kalau kita terus memutar ulang orang yang sama, dengan cara yang sama dan hasil yang sama. Semoga PSSI mendengar suara kita. Bukan karena kita benci Indra Syafri, tapi karena kita peduli dengan masa depan sepak bola Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan video analisis seperti ini. Jangan diam kalau sepak bola kita jalan di tempat. Bikin heboh. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dikabarkan terancam sanksi berat dari FIFA karena dugaan pelanggaran dalam proses naturalisasi pemain asing. Niatnya mau saingi Timnas Indonesia yang lagi naik daun, malah bisa-bisa kena diskualifikasi dari seluruh ajang internasional. Loh, kok bisa? Siapa pemain yang dimaksud? Apa pelanggarannya? Dan seberapa besar ancaman yang dihadapi Malaysia? Simak terus videonya sampai habis, karena kita akan kupas tuntas dengan cara yang ringan, mudah dimengerti, tapi tetap tajam dan akurat. Semua berawal dari sosok Facundo Garces, pemain belakang asal Argentina yang diketahui bermain untuk klub La Liga, Deportivo Alavés. Secara mengejutkan, Garces muncul membela Timnas Malaysia di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Dan disinilah masalah mulai muncul. Warganet, pengamat bola, bahkan media internasional mempertanyakan, apa benar Garces punya hubungan darah dengan Malaysia? Karena menurut regulasi FIFA, ada syarat ketat soal pemain yang ingin membela timnas negara lain. Harus punya garis keturunan langsung, seperti orang tua atau kakek nenek dari negara tersebut, atau sudah tinggal di negara tersebut selama minimal 5 tahun setelah usia 18 tahun. Nah, masalahnya, Garces tidak pernah tinggal di Malaysia dan soal garis keturunan masih sangat kabur dan tidak jelas.
Beberapa media Malaysia menyebut bahwa Garces punya garis keturunan dari neneknya yang konon berdarah Malaysia. Tapi lucunya, nggak ada satupun dokumen atau pernyataan resmi yang membuktikan hal ini. Bahkan banyak netizen menyebutnya sebagai garis keturunan gaib. Memangnya legal menambah banyak pemain tanpa darah Malaysia, tulis seorang pengguna X. Aneh sekali, kenapa tiba-tiba banyak orang Argentina ngaku punya nenek dari Malaysia? Tambah yang lain. Bahkan media Argentina sendiri, radiogol.com, cuma menulis singkat. Garces punya hubungan dengan Malaysia melalui neneknya. Tapi nggak dijelaskan nenek dari mana, tinggal di mana, dan kok bisa nyambung ke Malaysia. Kalau benar Garces tidak memenuhi syarat FIFA, ini berarti Malaysia telah melanggar aturan naturalisasi pemain. Dan pelanggaran ini bukan hal sepele. Sanksi dari FIFA bisa sangat berat, bahkan lebih parah dari yang pernah dialami Timor Leste beberapa tahun lalu. Berikut ancaman yang bisa diterima Malaysia jika terbukti bersalah. Diskualifikasi dari semua kompetisi internasional hingga 2027, termasuk kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, bahkan Piala AFF. Seluruh hasil pertandingan yang melibatkan Garces bisa dibatalkan, dan tak kalah serius, denda administratif hingga 30 miliar rupiah. Gila ya. Ini bukan cuma pukulan untuk Federasi Sepak Bola Malaysia, tapi juga untuk pemain dan fans yang berharap banyak dari skuad Harimau Malaya. Beberapa tahun terakhir, kita tahu Malaysia sangat aktif melakukan naturalisasi, bahkan terkesan ingin menyaingi proyek naturalisasi Timnas Indonesia, tapi bedanya, Indonesia sangat berhati-hati. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama jelas punya darah keturunan Indonesia dan semua prosesnya terbuka serta mengikuti prosedur FIFA. Sementara Malaysia memilih jalur cepat, bahkan kini dipertanyakan, apakah mereka membeli pemain asing yang tak punya ikatan emosional atau darah dengan negara? Kalau benar, ini bukan cuma pelanggaran hukum FIFA, tapi juga menghancurkan identitas tim nasional itu sendiri. Menariknya, media mainstream di Malaysia hampir tidak ada yang mengangkat isu ini secara terbuka. Kenapa? Apakah karena tekanan dari FAM? Atau memang mereka ingin menyapu di bawah karpet? Yang jelas, AFC sudah memberi pernyataan internal soal kemungkinan sanksi berat jika pelanggaran terbukti, dan publik internasional pun kini tengah menunggu. Apa sikap FIFA? Bagaimana FAM akan merespons? Dan apakah negara-negara Asia lain seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam akan mengajukan protes resmi? Jadi, Sobat Garuda, kasus ini jelas menjadi tamparan keras buat sepak bola Malaysia. Niat hati ingin cepat berkembang malah terancam dihukum FIFA. Menurut kalian, apakah Malaysia layak dihukum jika terbukti memalsukan proses naturalisasi? Dan kalau Garces benar tidak punya hubungan darah, apakah itu termasuk kecurangan? Apakah naturalisasi tanpa koneksi emosional masih bisa disebut sebagai perwakilan negara? Bagaimana pendapat kalian soal cara Indonesia dan Malaysia mengelola pemain keturunan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang cinta sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara. Ini baru mantap. Timnas U17 Indonesia sudah mulai bersiap untuk menghadapi Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dan yang menarik, pelatih Nova Arianto memanggil 9 pemain diaspora ke dalam pemusatan latihan atau TC di Bali. Wah, siapa aja mereka? Dan apa sebenarnya fokus utama dari TC ini? Langsung aja kita bahas secara lengkap, menarik, dan santai versi kita tentunya. Tonton sampai selesai. Setelah sukses tampil sebagai tuan rumah di Piala Dunia U17 2023, kini Timnas Indonesia U17 kembali lolos. Bukan karena jadi tuan rumah, tapi lewat jalur kualifikasi. Dan untuk pertama kalinya juga, turnamen ini akan memakai format baru. Diikuti 48 tim, diselenggarakan setiap tahun,
dan digelar di Qatar 3–27 November 2025. Indonesia sendiri tergabung dalam grup H bersama negara-negara kuat seperti Brasil, Honduras, dan Zambia. Nggak main-main ya lawannya, makanya TC kali ini benar-benar dimanfaatkan pelatih Nova Arianto untuk menyusun kekuatan terbaik. Dalam daftar 34 pemain yang dipanggil ke TC di Bali, ada 9 pemain diaspora yang langsung mencuri perhatian. Mereka datang dari berbagai negara dan klub, bahkan beberapa berasal dari akademi ternama Eropa. Yuk, kita kenalan satu persatu. Aizar Jacob Tanjung dari klub Sydney FC Australia, Feike Muller dari klub Willem de Goa Tilburg, Belanda, Deston Hoop dari klub SC Telstar, Belanda, Lionel de Troy dari klub US Città di Palermo, Italia, Floris de Pagater dari klub SC Telstar, Belanda, Noha Pohan S dari klub Nasi Breda, Belanda, Jonah Gailing dari klub FC Emmen, Belanda, Azadin Ayub dari klub Elverum FC, Norwegia, dan Nicolas dari klub Rosenborg BK, Norwegia. Nama-nama ini mungkin belum familiar di telinga publik Indonesia, tapi jangan salah, mereka punya darah Indonesia dan potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Menurut Nova Arianto, tujuan utama TC ini bukan sekadar latihan, tapi juga proses seleksi. Ia ingin melihat langsung kualitas dari para pemain diaspora yang baru pertama kali dipanggil. Semua pemain diaspora ini baru, hanya Aizar Tanjung yang sebelumnya sudah kami pantau, tapi belum pernah kami panggil secara resmi, ujar Nova. TC ini berlangsung dari 7 Juli hingga 10 Agustus 2025. Selama lebih dari sebulan, para pemain akan dinilai dari kemampuan teknis, taktik, hingga sikap di lapangan. Nova juga belum ingin membocorkan seperti apa tipe pemain yang dia cari karena menurutnya ditunggu saja. Ya, menghadapi tim sekelas Brasil di babak grup, Nova jelas nggak bisa sembarangan memilih pemain. Ia butuh skuad yang kompak, tangguh, dan siap tempur secara mental maupun fisik. Kehadiran pemain diaspora diharapkan bisa menambah kedalaman skuad, membawa pengalaman dan gaya bermain dari luar negeri, memberikan warna baru dalam permainan timnas. Tapi ingat ya, bukan berarti pemain lokal kalah bersaing. Nova sudah menegaskan, semua pemain punya peluang yang sama. Diaspora atau lokal, siapa yang kerja keras, itu yang dipilih. Kenapa Bali? Bukan karena liburan ya, Bali dipilih karena suasananya yang kondusif dan fasilitas yang semakin lengkap untuk latihan intensif. Selain itu, suasana tenang di Pulau Dewata bisa bantu pemain fokus dan membangun chemistry. Dan jangan salah, latihan di Bali ini bukan sekadar latihan fisik, tapi juga simulasi taktik dan game internal, alias uji coba kecil antar pemain. Wah, seru banget ya melihat bagaimana seriusnya Timnas U17 mempersiapkan diri menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Panggilan 9 pemain diaspora ini bisa jadi gebrakan, tapi juga ujian. Apakah mereka bisa menyatu dengan pemain lokal, dan siapa yang akan lolos ke skuad inti nanti? Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah langkah Nova memanggil pemain diaspora ini sudah tepat? Dari 9 nama yang disebutkan, siapa yang paling kalian tunggu performanya? Serta, haruskah PSSI lebih banyak eksplorasi pemain keturunan dari luar negeri atau tetap fokus ke pembinaan lokal? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung perkembangan sepak bola Indonesia. Wow, Calvin Verdonk, bek kiri tangguh Timnas Indonesia yang musim ini tampil luar biasa bersama NEC Nijmegen di Eredivisie, Liga Belanda. Namanya tengah dikaitkan dengan klub besar FC Utrecht. Tapi, benarkah dia akan pindah? Atau semua ini cuma rumor tanpa dasar? Simak sampai habis karena kita akan bahas langsung dari bocoran orang dalam di Belanda, komentar dari agennya, hingga pernyataan pribadi dari Verdonk sendiri.
Let's go! Pertama-tama kita harus kasih kredit dulu buat penampilan Calvin Verdonk musim ini. Dia main sebanyak 36 pertandingan, nyumbang 1 gol dan 1 assist. Tapi lebih dari itu, dia benar-benar jadi tembok kokoh di sisi kiri pertahanan NEC. Permainannya konsisten, tajam saat menyerang, dan disiplin waktu bertahan. Bahkan, Verdonk masuk kandidat bek kiri terbaik Liga Belanda musim ini. Keren banget kan? Wajar kalau performanya bikin banyak klub tertarik. Dan salah satu klub yang paling sering disebut adalah FC Utrecht. Nah, rumor yang beredar di media sosial dan forum bola Eropa menyebut Calvin Verdonk sedang didekati oleh FC Utrecht. Tapi kabar ini jadi makin ramai setelah seorang jurnalis kenamaan asal Belanda, Munir Boalin, buka suara. Dia bilang, banyak banget fans dan followernya yang nanya soal apakah benar Verdonk bakal pindah ke Utrecht. Dan tahu nggak, Munir langsung turun tangan nyari fakta. Bukan sekadar spekulasi, dia menghubungi langsung agen Verdonk, yaitu Nathan van Koperen. Hasilnya, saya baru saja bertanya kepada agennya, dan dia langsung menyanggahnya. Tidak ada yang terjadi dengan Utrecht saat ini. Artinya, sampai sekarang Utrecht belum mengajukan tawaran resmi sama sekali. Setelah itu, giliran Verdonk sendiri yang angkat bicara. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, dia bilang bahwa saat ini masih sangat nyaman di Nijmegen, klub tempat dia bermain sekarang. Kalimat lengkapnya kayak gini, saya tidak punya alasan untuk mengeluh di sini dengan kontrak yang bagus. Tapi mungkin saya bisa mendapatkan lebih banyak uang di tempat lain. Wah, ini kalimat yang jujur banget. Artinya, kalau ada tawaran yang lebih menguntungkan, dia tidak akan menutup pintu. Lanjut lagi, Verdonk juga bilang, NEC juga siap untuk berpikir bersama. Mungkin kita berdua akan mendapatkan keuntungan darinya. Artinya, klub juga terbuka kalau memang ada tawaran yang masuk dan bagus untuk semua pihak. Tapi sampai sekarang, belum ada yang konkret. Sekarang, kita coba lihat dari 3 sudut pandang. Bertahan di NEC, Verdonk nyaman, performa bagus, dan jadi pemain inti. Kalau dia ingin stabil dan tetap berkembang tanpa gangguan, ini pilihan aman. Pindah ke FC Utrecht. Utrecht punya nama lebih besar, finansial lebih kuat, dan peluang main di level Eropa lebih terbuka. Tapi, sampai sekarang, belum ada tawaran resmi. Ini masih sekadar rumor. Mencoba liga lain di luar Belanda. Dengan paspor Indonesia sekarang, peluang Calvin main di Asia, terutama Jepang, Korea, atau Timur Tengah, juga terbuka. Apalagi kalau ada tawaran gaji besar. Tapi secara kompetitif, Eredivisie masih lebih unggul. Yang menarik dari semua ini adalah pengaruhnya ke timnas Indonesia. Calvin Verdonk baru debut belum lama ini, tapi langsung menunjukkan kualitas. Bayangkan kalau dia bisa tetap main di level tinggi dan dalam kondisi fit. Dia bisa jadi bek kiri utama Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan. Kepindahan ke klub yang tepat akan sangat berpengaruh buat performanya di timnas. Jadi, kita sebagai fans tentu berharap dia membuat keputusan terbaik. Bukan cuma soal uang, tapi juga soal perkembangan karier. Jadi Sobat Garuda, untuk saat ini belum ada yang pasti soal masa depan Calvin Verdonk. FC Utrecht belum mengajukan tawaran dan NEC masih ingin mempertahankannya. Tapi, di usianya yang 28 tahun, Verdonk mungkin akan membuat keputusan besar dalam waktu dekat. Kira-kira menurut kalian, apakah Verdonk sebaiknya tetap di NEC atau pindah ke klub yang lebih besar? Kalau ada tawaran dari Liga Jepang atau Timur Tengah, apakah itu keputusan yang tepat untuk dia? Dan bagaimana menurut kalian pengaruh Verdonk terhadap kekuatan timnas Indonesia ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus menghadirkan kabar terbaru dari para pahlawan Garuda kita di luar negeri. Mantap! Sejak Indra Safri dipecat, hari ini akhirnya PSSI resmi menunjuk pelatih baru. Dan yang lebih mengejutkan, bukan pelatih lokal atau Asia, tapi seorang pelatih asal Belanda. Siapakah dia? Apa pengalamannya?
Dan kenapa dia bisa jadi harapan baru untuk generasi emas Garuda Muda? Yuk, kita bongkar semuanya di video kali ini. Tonton hingga selesai. Nama lengkapnya adalah Frank van Kempen, pelatih asal Belanda yang punya segudang pengalaman dalam mengelola talenta muda. Usianya 53 tahun. Tapi jangan salah, jam terbangnya bukan main-main. Dia pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda U33, U20, bahkan U17. Artinya, dia terbiasa melatih generasi muda berbakat yang akhirnya naik ke level dunia. Nggak cuman itu, Frank juga adalah instruktur pelatih untuk UEFA A, B, dan C sejak 2014. Artinya dia juga terlibat dalam mencetak pelatih-pelatih muda di Belanda. Bayangin aja, pelatih seperti ini sekarang datang ke Indonesia. PSSI nggak main-main dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung mengumumkan penunjukan ini secara resmi. Dalam pernyataannya, Erick mengatakan, "Hari ini saya bertemu dengan Frank van Kempen, yang akan bertugas juga sebagai kepala pelatih timnas Indonesia U20. Erick mengaku sangat senang dengan kehadiran Frank karena pengalamannya sangat cocok untuk program jangka panjang Garuda Muda. Coach Frank punya banyak pengalaman sebagai pelatih pemain muda. Dia juga pernah terlibat dalam sistem pelatihan KNVB yang dikenal sangat profesional dan disiplin. Tujuan utama dari penunjukan ini jelas, menyiapkan timnas U20 agar bisa naik level dan siap bersaing secara internasional. Apalagi skuad ini juga diproyeksikan untuk menjadi tulang punggung timnas senior di masa depan. Lalu, kenapa posisi ini sebelumnya kosong? Seperti yang kita tahu, Indras Jafri sebelumnya sempat dipercaya melatih timnas U20. Namun, performa yang kurang stabil dan evaluasi jangka panjang dari PSSI membuat jabatan tersebut akhirnya kosong cukup lama. Banyak publik menduga PSSI akan menunjuk pelatih lokal lainnya. Tapi ternyata PSSI memilih strategi yang berbeda, mendatangkan pelatih dengan pengalaman Eropa. Ini menunjukkan bahwa PSSI benar-benar serius membangun fondasi dari level bawah. Sekarang pertanyaannya, apa tugas berat Frank van Kempen di Indonesia? Membangun karakter dan disiplin pemain muda. Frank dikenal sangat fokus pada detail dan perkembangan mental pemain muda, menyiapkan timnas U20 untuk berbagai ajang internasional. Di antaranya, kualifikasi Piala Asia U20, turnamen persahabatan elit, hingga program pemantapan menuju timnas senior, mengawasi proses pembinaan di Elite Pro Academy dan timnas kelompok umur, bekerja sama dengan pelatih lokal dan membagikan ilmunya. Karena dia juga seorang instruktur UEFA, harapannya Frank bisa menjadi mentor untuk pelatih-pelatih muda Indonesia. Artinya, penunjukan ini bukan hanya untuk timnas U20 saja, tapi juga untuk ekosistem sepak bola muda Indonesia secara keseluruhan. Sejak pengumuman ini dirilis, media sosial langsung ramai. Banyak yang optimis karena melihat track record Frank yang sangat profesional. Tapi tak sedikit juga yang skeptis. Apa pelatih asing bakal betah di Indonesia? Gimana adaptasinya dengan budaya dan pemain lokal? Ini adalah tantangan yang nyata dan tentu perlu dukungan dari semua pihak, baik dari federasi, klub, hingga fans seperti kita. Tapi satu hal yang pasti, langkah ini adalah bagian dari mimpi besar sepak bola Indonesia. Dan kalau kita serius membangun sejak usia muda, kita bisa bermimpi tampil di Olimpiade, bahkan Piala Dunia. Nah, sekarang kami mau tanya pendapat kalian semua. Menurut kalian, apakah PSSI sudah membuat keputusan tepat dengan menunjuk Frank van Kempen? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita bahas bareng dan kita kawal terus proses pembangunan timnas dari sekarang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru soal timnas dan dunia sepak bola Indonesia. Selamat datang di Indonesia, Coach Frank. Garuda Muda siap terbang lebih tinggi.